Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zainul Anwar dari Madrasah Aliyah Sirotul Fuqoha, merupakan salah satu mahasiswa peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di UIN Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran materi riba kelas 10 mata pelajaran fikih. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bagaimana kabarnya siswi dan siswa 10A? Baik. Karena masih pagi, jawabannya ditambahi yang agak panjang. Kalau Pak Aan tanya bagaimana kabarnya, jawabannya sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Bisa ya? Ini bisa ya? Coba dulu. Bagaimana kabarnya 10B? Sehat jasmani, sehat rohani, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Namun sebelumnya, supaya lebih semangat dan lebih cinta kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Siap? Siap. Mari berdiri bersama. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, tanah pada darahku. Di sana aku berdiri dari bandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Anak-anak sekalian, mari kita melakukan kegiatan kita biasanya. Karena kita ini MA Sirotul Fuqoha Madrasah Qur'ani. Kita baca bersama-sama ya dengan tertib. Isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
tasdiq Shadaqallahul Adzim. Mata pelajaran fikih tentang hukum-hukum Islam. Minggu kemarin kita belajar apa? Siapa yang masih ingat? Masih ingat? Ya, waqaf, sedekah, masih ingat. Untuk materi yang setelah ini kita akan belajar bersama tentang riba. Riba. Siapa yang pernah dengar kata-kata riba? Barusan itu dengarnya ya? Ya. Sebelum menuju ke riba, kita akan mempelajari sedikit tentang cerita yang ada satu tahunnya dengan riba. Siap? Sedikit cerita tentang suatu kasus yang berjudul angan-angan motor baru berujung beban. Judul yang sangat ironis. Jadi seorang siswa kelas 10 Madrasah Aliyah sangat ingin memiliki sepeda motor baru untuk memudahkan pergi ke sekolah dan kegiatan lainnya. Ia melihat iklan menarik tentang pembiayaan motor dengan cicilan yang ringan. Ia pun mendatangi sebuah dealer dan tertarik dengan skema kredit yang ditawarkan. Ada yang seperti Dodi di sini? Kita lanjut. Petugas dealer menjelaskan bahwa Dodi hanya perlu membayar uang muka sekian dan cicilan bulanan sekian selama 3 tahun. Kelas 10 mulai nyicil 11, 12 lunas. Dodi merasa cicilannya terjangkau, namun ia tidak terlalu memperhatikan detail tentang total harga motor jika dicicil dibandingkan dengan harga tunai. Setelah beberapa bulan berjalan, Dodi menyadari bahwa total uang yang sudah dan akan ia bayarkan jauh lebih besar dari harga motor baru sebenarnya. Tapi berangkat semuanya tetap keren. Motornya keren, finansialnya keberatan. Ia merasa terbebani dengan cicilan yang cukup besar setiap bulannya dan menyesal tidak menabung terlebih dahulu atau mencari alternatif lain. Menurut siswa-siswi, langkah yang dilakukan Dodi itu langkah yang sudah oke apa kurang cocok? Mungkin ada yang bisa menyampaikan argumentasinya. Kenapa kurang cocok? Pas sebelum ingin beli motor, berani mau ngasih cicil. Kenapa kok kurang cocok? Kira-kira kenapa? Menabung terlebih dahulu. Siapa yang oke? Terima kasih Aisyah. Oke. Bisa dilanjutkan pelajaran kita. Kira-kira kalau sekolah itu yang bagus nuruti gengsi dulu, apa yang penting fungsi dulu? Fungsi. Sebenarnya fungsi dulu lebih enak. Meskipun sepedanya masih kurang bagus, tapi tetap bisa digunakan untuk berfungsi, masih berfungsi untuk mengantarkan ke sekolah daripada mendahulukan gengsi tambah repot. Oke, kembali ke masalah riba atau adanya tambahan. Kira-kira kalau yang seperti itu bisa masuk kategori riba apa tidak? Bisa ya, karena dengan harga konten bisa lebih murah, tapi gara-gara dengan mencicil malah lebih mahal, malah lebih ada tambahannya. Itulah contoh dari masalah riba. Oke, untuk pembukaan seperti itu. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita di pagi ini antara lain: 1. Dapat menjelaskan pengertian riba secara bahasa dan istilah yang benar. Itu harapannya.
Yang kedua, dapat menyebutkan dan menjelaskan minimal 2 dalil nakli, dalil yang dipindah dari Al-Quran ataupun hadis yang mengharamkan riba. Lalu dapat menjelaskan hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dengan pengharaman riba secara bisa. Nanti akan ada macam-macam riba. Kalau memang riba itu tidak boleh, kalian bisa menemukan solusi. Nah, terus solusinya kalau nggak pakai cara riba, pakai cara apa? Nanti hasil pembelajarannya tujuannya itu. Yang belum apa belum? Bagaimana mata pelajaran fikih yang pekan lalu tentang hadiah, riba, dan sodako sudah ada pembagian kelompoknya. Jadi yang hari ini untuk riba juga dibagi kelompok ya. Nah, disesuaikan dengan materi yang kemarin. Monggo silakan. Nanti ketuanya bisa ditunjuk. Monggo bisa merapat silakan. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok A. Nama negara yang diawali A apa? Amerika. Kelompok Amerika. Kelompok yang kedua diawali B. Belanda. Amerika berdekatan dengan Belanda. Walaupun kelompok yang berikutnya kelompok 3 C. C apa C? Cina. Cina lagi apa? Kelompok yang keempat diawali D. Kelompok apa ini? Denmark. Kelompok yang kelima kelompok E. E apa E? England. Silakan ketua kelompok bisa mengkomunikasikan dengan anggotanya. Anak-anak sekalian, tugasnya sudah ada di situ, pengantarnya juga ada di situ. Secara garis besar, kalian bisa mengerjakan yang ada dalam lembar kerja tersebut dari berbagai referensi yang kalian miliki, dari buku, kemudian dari internet dengan menggunakan HP yang tadi sudah kalian ambil di meja piket. Nanti setelah itu hasilnya bisa dimasukkan ke aplikasi Canva. Sudah bisa menggunakan aplikasi Canva semuanya? Alhamdulillah sudah bisa. Kemarin AA lihat pembelajarannya kemarin kalian sudah bisa menggunakan dengan bagus. Oke, monggo dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Selamat mengerjakan. Ya, cukupnya ya, yang penting nanti ada. Yang ini ada, ya, jadi bisa. Pak, Ya. dalilnya ditulis. Apa? Dalilnya ditulis. Kalian ditulis. Oh ya. Itu kan bisa caranya ambil di internet, copy paste. Oh ya. Ada samping. Yang ini juga sekalinya. Ada samping. Ya dijawab ini dijawab kan belum bahasa. Terus di rumah dikasih pakai itu itu. Ya mari dijawab deh nunggu kafe ibu ya terus dijalankan Pak. Secukupnya ya, yang penting nanti ada produknya. Produk yang ini ada, ya, jadi bisa disebutkan. Dokter tanya-tanya kira-kira jawabannya apa? Itu aja, biar mengalir ya. Monggo bisa dilanjut. Ya, jawab dulu. Ada jawabannya. Jawabannya dikerjakan yang dikasihkan. Ayo. Monggo.
bebas lah, tampilannya bebas ya. Tampilannya bebas, poster boleh, presentasi boleh. Riba apa ini? Dibayar. Oh, ribayat. Ribayat itu riba gara-gara jual beli apa riba gara-gara utang piutang? Awal mulanya dari prospek jual beli apa dari utang piutang? Dari jual beli juga. Orang itu ini nawani, saya seminggu baru coba bayar, ditambah sebelah mana? Oh iya sih, itu si A, si A kan, singan, ya sing kan yang nggak peraturan si A, ya si A sing ngutangi, sing utang itu si A, oh, wah, Nanti solusinya bukan berarti tidak bertransaksi ya. Jadikan solusi itu transaksi cara lain. Sekalian untuk poster ataupun presentasi yang sudah selesai, PPT yang sudah selesai bisa di-share di nomor WA-nya Pak A ya. Ini akan sudah masuk dari kelompok Aulia Lila S ke kelompok A Amerika ya. Oke, saya download. Kelompok lain masih ditunggu ini. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tugas-tugas sudah dikerjakan. Ada yang nge-share PPT, ada infografis, ada poster. Terima kasih. Bagus, kalian memang generasi Z yang mengikuti perkembangan zaman ya. Oke, sebelum menuju ke presentasi kelompok A atau Amerika, kita sholawatan bersama dulu ya. Sholawat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kelompok Amerika boleh maju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amerika akan mempresentasikan tugas kami. Nama anggota ada Nana Aprilia, Aulia Lila, Dia Nurut, Dewi Masito, Reva Alma, Sarah Jika, dan Aisyah Nurulya. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, kita harus mengetahui apa sih riba itu. Pengertian riba adalah nilai tambahan yang diharapkan dalam urusan pinjam-pinjam dan jual beli di mana salah satu pihak merasa berat dan rugi, sedangkan pihak lainnya menarik keuntungan tanpa konsekuensi. Dari Al-Quran tentang riba, yaitu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat ganda dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Pesan utama Quran Surat Al-Imran ayat 120 adalah larangan bagi orang-orang yang beriman untuk memakan riba dengan berlipat ganda. Hadis tentang riba yaitu yang artinya riba itu adalah 75 pintu
B. Belanda. Kelompok Belanda menggunakan infografis ini ya? Oke. Monggo kelompok Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Belanda yang akan mempresentasikan tentang pengertian riba. Pengertian riba berarti adalah jenis riba yang terjadi ketika melakukan pertukaran barang yang sejenis, namun dengan jumlah atau tukaran yang tidak sama. Hadis riba fakti dari Abi Sa'id Al-Khudri sesungguhnya Rasulullah bersabda, janganlah kamu jual emas dengan emas kecuali dengan imbalan yang sama, dan janganlah kamu tambah sebagian atas bagiannya, dan janganlah kamu jual uang kertas dengan uang kertas kecuali dalam jumlah yang sama, dan janganlah kamu tambah sebagian atas bagiannya, dan janganlah kamu jual barang yang nyata dengan abstrak atau gaib. Contoh dari riba fakti adalah menukar 1 kilogram beras dengan 1,2 kilogram beras, atau menukar 1 gram emas dengan 1,5 gram emas, termasuk riba fakti karena ada kerugian dalam pertukaran. Larangan riba fakti, tujuannya yaitu mencegah riba nasi'ah, menjaga keseimbangan ekonomi, melindungi harta dari yang batil, membentuk karakter yang adil. Upaya menghindari riba fakti, untuk menghindari riba fakti sebaiknya dilakukan dengan jumlah yang sama. Transaksi yang bebas riba seperti akad syariah dan di lembaga keuangan. Apa yang kata ada yang ditanyakan? Sekian dari kelompok Belanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain tidak ada. Oke, ini kita ambil simpelnya ya. Lainnya kita berikutnya. Nanti tapi tetap dikirim ke Pak An ya. Ini. Kalau riba barangnya sama, tapi yang ditukar dengan nominal yang lebih banyak. Barangnya beras 1 kilo, ditukar beras 1 kilo. Itu riba fakti. Emas 1 gram, tukar 1,5 gram. Riba fakti. Lebih unggul, lebih utama. Jadi gara-gara jual beli. Sudah nyambung sama belum? Kemudian ada juga ribayat. Ada ribayat? Mana ribayat? Kelompok mana? Oke. Ribayat boleh diterangkan ribayat itu yang seperti apa? Yaitu bila salah satu dari penjual atau pembeli dalam jual beli telah meninggalkan majelis akad sebelum saling menyerahkan terimaan barang. Oke. Contohnya sudah dicari ya. Contoh ribayat bagaimana? Contoh pelaksanaannya. Contohnya, seseorang menjual motor dengan harga tunai 12 juta dan kredit 15 juta, tetapi harga kredit tidak disepakati secara jelas sehingga selesai transaksi. Iya. Seperti yang di awal tadi. Beli motor dengan uang muka sekian, nanti karena molor bayarnya harus dilebihi dibayar. Seharusnya kalau kepingin ada kehalalan, seharusnya ada kesepakatan. Nanti kalau belinya enggak, nanti setiap pencicilannya bayar berapa, baik kasket berarti. Oke, cukupkan dulu dari bayar. Kelompok yang keempat, kelompok Denmark, riba nasi'ah ya. Kalau ribayat itu gara-gara adanya jual beli, ini riba nasi'ah itu gara-gara ada utang piutang. Gimana ini prosesnya? Ada utang piutang, kemudian jadi riba. Bisa dicontohkan mungkin? Contoh dari riba nasi'ah. Contoh dari riba nasi'ah, seorang meminjam uang dan dengan mata pelajaran
Kalau dalam bahasa Jawa, riba nasiah ini biasanya dilakukan oleh rentenir. Duit mana? Ya, duit mana itu riba nasiah. Oke, alhamdulillah sudah presentasi dan tanya jawab. Kira-kira dari pembahasan tadi, pembahasan yang kalian ambil pelajarannya apa? Yang menarik dari tentang ibadah ini. Ya, yang ditangkap, yang menarik tentang ibadah tadi apa? Ternyata riba itu ada di sekeliling kita apa tidak ternyata? Ternyata riba itu ada banyak di sekeliling kita, tapi ternyata kita tidak menyadarinya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak An sebagai evaluasi ya, yang bisa menjawab nanti dapat hadiah. Hadiah tadi apa? Pemberian karena ada penghargaan. Ini bukan riba, bukan sedekah, ini penghargaan. Pertanyaan Pak An, secara bahasa riba tadi artinya apa? Ziyadah. Ziyadah itu artinya apa? Satu aja ya. Banyak-banyak. Kemudian sama-sama tambahan, ada keuntungan, ada riba. Apa bedanya riba dan keuntungan? Sama-sama tambahan, ada keuntungan dalam jual beli, ada juga riba. Apa bedanya? Karena keuntungannya haram dan tambahan itu beda sendiri. Keuntungannya kalau riba haram, tapi kalau dalam jual beli keuntungannya halal. Dalilnya wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Kemudian riba tadi ada berapa macamnya? 4. Ayo, ada apa? Sebutkan. Ya, fadl, nasiah, or, ribaya. Satu aja mesti menjawab 4 ya. Coba, ini masuk kategori apa? Ada orang menukar uang lama dengan uang baru. Uang lamanya itu 100.000, ditukar dengan uang baru 90.000. Itu kira-kira masuk riba apa? Uang lamanya 100.000, ditukar uang baru 90.000. Riba apa? Riba fadli. Karena ada keuntungan tambahan. Gak fadl. Kalau begini, ada orang menghutangi 1 juta, tapi dia bilang nanti kalau nyaur harus ada tambahannya loh ya. Itu kira-kira riba apa? Riba ya, apa riba nasiah? Ada penundaan waktu. Ini riba nasiah ya. Riba nasiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentang macam-macam riba ini sudah kita pelajari. Harapannya di era ini kita yang sudah sangat sering sekali menemukan riba ini semoga tidak terjebak dalam praktek riba. Amin. Langkah berikutnya silakan dikerjakan dengan kerjanya di rumah atau di pondok. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bank. Siap ya? Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.